Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Semoga kalian tetap semangat setelah kemarin mengikuti ulangan harian. Bagaimana bisa tidak kemarin? Soalnya kan mudah-mudah dan jumlahnya tidak banyak. Semoga kalian dapat nilai yang bagus ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA dengan tema yaitu mengenai induksi elektromagnetik. Untuk itu, mari simak video berikut. Jangan lupa sediakan buku dan pulpen untuk mencapai hal yang penting. Sekarang kita menuju ke pengertian dari induksi elektromagnetik. Yang ada percobaan, ada magnet batang, di mana magnet batang itu punya garis gaya, dan ini ada kumparan sehubungan dengan galvanometer. Sekarang kamu perhatikan jarum galvanometer ketika ini magnet saya masukkan dalam kumparan. Perhatikan juga ketika magnet keluar dari kumparan. Nah, di sini ketika magnet masuk kumparan, jarum juga bergerak. Ketika keluar kumparan, jarum juga bergerak. Ada apa ini? Maka pengertian dari induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya gaya gerak listrik induksi atau tegangan listrik induksi dan arus listrik pada pengantar akibat perubahan jumlah garis gaya yang memotong kumparan. Jadi ketika ini magnet batang masuk itu ada nih jumlah garis gaya memotong kumparan. Ketika keluar juga memotong kumparan. Nah, akibatnya ada beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Karena beda potensial, maka ada arus yang namanya arus induksi. Nah, itu pengertian dari induksi elektromagnetik. Kemudian, bagaimana cara menimbulkan gigi induksi? Caranya, yang pertama ini sama. Ini ada magnet batang, ini ada kumparan. Saya hubungkan dengan galvanometer. Sekarang saya kumparan mana saya gerakkan. Nah, mana digerakkan keluar masuk kumparan. Ini jarum tadi juga bergerak, menunjukkan ada gigi induksi. Atau sekarang mananya diputar, juga jarum bergerak. Itu juga menandakan adanya gigi induksi. Tadi caranya yang pertama menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Cara yang kedua memutar magnet di depan kumparan. Nah, sekarang cara yang ketiga. Ini saya punya dua buah kumparan, namanya kumparan primer, ini kumparan sekunder. Yang kumparan primer saya hubungkan dengan sumber arus arah atau DC. Yang kumparan sekunder saya hubungkan dengan galvanometer. Sekarang kalau di-on-kan saklarnya, karena diberi arus ini, maka kumparan berubah menjadi magnet batang. Karena berubah menjadi magnet, dia punya garis gaya, di mana garis gaya kumparan primer memotong kumparan sekunder. Kalau diputus-putus, ini akan menyebabkan jarumnya bergerak. Nah, kalau dikatakan caranya dengan cara memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Cara yang ketiga. Cara yang keempat. Nah, cara yang keempat sama, tapi bedanya di sini pada kumparan primer dihubungkan dengan arus bolak-balik atau AC. Kalau tadi dengan arus arah atau DC, sekarang dengan arus bolak-balik AC. Nah, ini juga menjadi magnet batang sehingga garis gayanya memotong kumparan sekunder. Nah, arusnya AC, maka arah galvanometer seperti ini, geraknya bolak-balik. Ini dikatakan bahwa caranya yaitu mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Jadi ada 4 cara ya. Sekarang penerapan gigi induksi dalam alat-alat elektronik atau alat mekanik. Yang pertama namanya generator AC atau generator bolak-balik. Kenapa? Karena nanti menghasilkan arus bolak-balik. Di mana bagian-bagiannya? Ini ada magnet tetap, ada kumparan, ini ada sikat karbon, ini ada 2 buah cincin
luncur, sehingga kalau kumparan diputar, di kumparan diputar, maka ini ada arus yang mengalir pada kumparan, yang pada lampu, dan pada cincin luncur, dan kembali menyebabkan lampunya menjadi menyala. Nah, ini lampunya menyala. Ini menghasilkan arus AC. Yang kedua ada generator DC. Sama, bedanya kalau generator AC menghasilkan arus bolak-balik, kalau generator DC menghasilkan arus arah. Hanya bedanya pada ini. Kalau pada AC tadi 2 buah cincin luncur atau komutator, ini hanya kalau ini hanya 1 cincin belah atau komutator. Nah, sekarang sama, ini kalau kumparan diputar, ini juga menghasilkan arus, namanya arus searah atau arus DC, sehingga lampu menjadi menyala. Nah, penerapan berikutnya pada transformator. Apa transformator itu? Ialah alat untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC. Sekarang kita lihat bagian utama pada transformator. Nah, ini gambar transformator ini. Ini ada namanya kumparan primer atau singkat NP. Ada kumparan sekunder singkat NS. Ada inti besi di tengah ini. Kemudian ini ada sumber tegangan AC. Ini sumber AC. Sekarang kalau dibuat lambang seperti ini, biasanya kalau ada soal lambang seperti ini, sama. Ini ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, ini juga ada namanya inti besi. Nah, itu lambang dari transformator. Sekarang jenis transformator trafo. Ada 2 buah jenis. Ada yang namanya transformer step up, atau namanya penaik tegangan. Ada transformer step down, atau namanya penurun tegangan. Dimana ciri-cirinya untuk ini, untuk transformator penaik, dimana jumlah litan sekunder lebih banyak daripada litan primer. Tegangan sekunder lebih besar tegangan primer, tetapi arus sekundernya lebih kecil dibanding arus primer. Itu yang penaik tegangan. Yang penurun, litan sekunder kurang dari litan primer, tegangan sekunder kurang dari tegangan primer, tetapi arus sekunder lebih besar arus primer. Ini bedanya di sini antara step up dan step down. Sekarang persamaan pada transformator. Pada transformator, jumlah litan sebanding dengan tegangannya. N sebanding dengan V, atau NP dibanding NS, VP dibanding VS. Ini rumusnya, dimana NP tadi adalah jumlah litan primer, NS jumlah litan sekunder, dan VP tekanan primer, dan VS tegangan sekunder. Nah, sekarang transformator ideal, jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang dikeluarkan dari transformator, atau VP, V primer atau V masukan sama dengan VS atau V sekunder, energi keluaran. Karena VP rumusnya VP kali IP kali T sama dengan VS kali T, karena T nya sama dicoret. Nah, sekarang rumusnya menjadi VP per VS IS per IP. Nah, dimana IS adalah kuat arus sekunder, IP kuat arus primernya adalah rumus dari trafo. Sekarang perhatikan contoh soal anak-anak. Untuk lebih jelasnya simak dengan seksama. Ini ada soal. Sebuah transformator memiliki jumlah litan primer dan sekunder adalah 6.000 litan dan 200 litan. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, maka berapakah tegangan yang dihasilkan transformator tersebut? Konsepnya di rumusnya NP per NS, VP per VS. NP nya 6000, NS nya 200, dan VP nya
240 volt, mencari Vs atau tegangan sekunder. Dari hasil perhitungan, titik tegangan sekunder 8 volt. Jelas kan? Sekarang berikutnya untuk efisiensi transformator. Apa tuh efisiensi itu? Di efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Kita dirumuskan ini, terusnya namanya eta. Eta itu energi keluaran dibanding energi masukan kali 100%, atau boleh juga daya keluaran dibanding daya masukan kali 100%, atau bisa juga Vs kali S dibagi Vp kali P kali 100%. Mana eta itu efisiensi trafo, Vs energi sekunder, Vp energi primer, Ps daya sekunder, Pp daya primer. Sekarang contoh soalnya. Kalau tadi contoh yang pertama, sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah transformator memiliki 300 liter primer dan 30 liter sekunder. Diketahui tegangan pada liter primer adalah 200 volt. Tentukan besar tegangan pada liter sekunder. Yang B, jika arus listrik yang mengalir pada liter primer setengah miliampere, berapakah arus listrik yang mengalir pada liter sekunder? Yang C, tentukan efisiensi trafo. Yang D, tentukan series transformator. Sekarang kita lihat jawabnya. Diketahui dulu NP 300 liter, NS 30 liter, VP 220 liter, IP setengah miliampere. Ditanyakan tadi yang A tegangan sekunder atau Vs, yang B arus sekunder atau IS, yang C efisiensi trafo atau ETA, yang D adalah jenis transformator. Sudah 4 pertanyaan. Maka tekan sekunder atau VS, rumusnya tadi kan NP per NS, V per VS. 300 NP nya, 30 NS nya, dan VP nya 220. Tanyakan VS dari perhitungan, maka VS sama dengan 22 volt. Sekarang arus sekunder IS, rumusnya NP per NS, IS per IP. Hati-hati ini biasanya salah di sini. Jadi NPNS bukan IP per IS tapi IS per IP. Ini hati-hati, biasanya lupa ini. Nah, dari perhitungan NS sama dengan 5 miliampere. Sekarang efisiensi trafo atau ETA tadi. ETA P out atau P sekunder per P in P primer kali 100%, atau ini tadi VS per V kali 100%, atau ini tadi ya, ini I nya 5 miliampere, I nya VS nya 22 volt, ini setengah miliampere dan makasih 100%, hasilnya adalah 100%. Maka persamaan ini hanya berlaku pada transformator ideal. Pada para besaran ini efisiensi pasti 100%. Tetapi dalam kehidupan sehari tidak pernah ada transformator dengan efisiensi 100%. Karena apa? Karena adanya hambatan pada kawat pengantar, sehingga sebagian energi listrik berubah menjadi kalor. Maka trafo dipakai terus lama-lama jadi panas. Kenapa? Ada perubahan kinerja di kalor. Dan yang D, karena VP lebih VF dan NP lebih VS, maka transformator tersebut adalah transformator step. Misalnya tugasnya nanti ada 5 nomor, kemudian dibuat pada buku tugas, dikerjakan dengan yang baik sebagai nilai tugas, nanti untuk membantu nilai rapor. Sekian, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.